dianya umrah gitu kan, ramai-ramai ngebres banyak gitu kan. Tuh capek di bawah tuh. Yang salah sebuah tawaranta berat. Itu iman, ukurannya itu iman. Alhamdulillah Bapak Ibu, awal iman masih istiqomah, mari kita pelihara terus dan jangan sampai iman awal itu rusak. Makanya Allah menyampaikan innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang-orang yang akan mau meramaikan, memakmurkan masjid-masjid Allah, rumah-rumah ibadah adalah orang-orang yang beriman. Ada yang mendefinisikan iman itu tasdiqu bil qalbi, ditasdiqkan, dibenarkan dalam hati. Wa iqrarun bil lisani, diikrarkan, diucapkan dengan lidah. Wa amalu bil arkan, dikarajuan yo kota tubuh. Ndak cukup lah baiman Allah. Le percaya kepada Allah lain. Ndak dikarajuan yo kota tubuhnya itu. Belum sempurna imannya itu. Nah, penting. Ya, biasanya kita akan bawa ilmu tauhid terus. Nah, jadi hadirin kaum muslimin, istiqomah kita dengan iman yang dititipkan Allah kepada kita itu adalah hidayah yang terbesar. Tidak ada tandingannya. Karena itulah yang akan menyelamatkan kita. Dan akan menyelamatkan nyawa dunia dan akhirat. Itulah iman. Jadi makanya di sini adalah iman, bukan Islam. Jadi ada orang Islam datang ke masjid, lain. Tapi iman yang ditanya di sini. Jadi predikat iman itu maqamatnya dalam kajian ilmu tauhid itu tingkatan kedua. Islam, iman. Baru ihsan dia. Dalam kitab-kitab tauhid dijelaskan seperti itu. Jadi Islam itu tuh amalannya tuh rukun Islam. Tapi kalau iman tuh telah mulai meningkat, amalannya telah mulai samar. Itu keyakinan dia diminta tuh. Nampak dan nampak dia iman, dia yakin. Jadi bukan hanya sekedar percaya, tapi memang betul-betul meyakini. Bukan hanya aku bersaksi. Kalau orang tauhid memahami dua kalimat syahadat itu, bukan aku bersaksi lagi dong. Aku meyakini. Nampak dan nampak dia wajibul yakin, hakul yakin. Makanya iman. Orangnya mukmin. Sifat dan perilaku kesifatannya adalah iman. Orangnya muslim, sifat dan perilakunya adalah Islam. Bagiannya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi adalah orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita berharap iman kita tetap istiqomah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada hari akhir. Aku tidak bisa jawabkan kalau itu harus dengan iman itu. Karena hari akhir itu belum terjadi sampai sekarang. Hari kiamat itu belum terjadi dulu. Tapi dia pasti datang. Itu beda itu pemahamannya. Ada orang tak percaya kepada hari akhir lain. Kita beda dengan itu. Jadi orang-orang yang memakmurkan, meramaikan, yang akan mensejahterakan, membangun masjid-masjid Allah, rumah-rumah ibadah, tempat-tempat pelaksanaan ibadah. Yang pertama adalah orang yang beriman kepada Allah betul-betul dan iman kepada hari akhir. Ternyata iman kepada hari akhir itu termasuk orang-orang yang meyakini, yang meramaikan masjid. Kenapa gandengannya dengan hari akhir?
masjid, rumah-rumah ibadah, masjid-masjid Allah. Itu keyakinan yang sangat tinggi. Makanya jangan dilarang orang ke masjid diajak. Di sini kan masih belum terbatang tikar ya, tidak tahu lah kenapanya. Kalau tempat-tempat lain sudah dibatang tikar itu. Tidak ada soft yang jarang itu, tidak ada lagi. Rapatkan soft. MUI sudah mengeluarkan fatwa himbauan per 30 Desember kemarin. Kita dari Dewan Masjid sudah menyampaikan selalu dalam mimbar-mimbar Jumat, dalam kajian-kajian majelis taklim, dalam wirid-wiridan, bahwa masjid itu diramaikan, kajian dihidupkan, anak-anak datang ke rumah sajilih, kegiatan-kegiatan madrasah, MDA, TPQ datang ke masjid. Ada lagi soft di jarang-jarang itu ada, rapatkan lagi. Tetap kita memakai prokes, protokol kesehatan. Jangan salah loh. Ini kan live ini di YouTube. Kenapa seperti itu? Prokes dalam Islam jauh lebih hebat dibanding dengan prokes-prokes yang ada. Kenapa? Bahwa idza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum. Apabila engkau hendak melaksanakan salat, maka basuhlah seluruh wajahmu. Mana wajah mulai dari tumbuhan rambut kan niang gua sampai ke tumbuhan mariwa, tumbuhan rambut gua. Bu mencari bu rambut gua. Kau jangan salah lo rambutnya mah. Basah mulai dari sikwa sampai kamari basah. Idza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kedua tanganmu sampai mata siku, bukan pergelangan. Mencuci tangan itu pergelangan tuh. Jarang orang mencuci tangan sampai kemari juga. Kan tidak ada prokesmu juga sampai kemari dong. Tidak habis ini. Hebat kan dalam Islam? Wamsahu bi ru'usikum, sapu kepalamu. Kalau ledo kepala, nah sapu kepala itu. Bukan rambut, kepala. Rambut ditumbuh dari kepala. Yang tidak merambut lah. Bahasa isyarah itu. Jangan salah tarjim pula. Wajalakum ilal ka'bain. Basuh kedua kakimu sampai mata kaki. Kaki. Bukan hanya itu hadirin. Bukan hanya itu. Bukan hanya sekedar membasuh. Dianggap kita dipandang oleh Allah sebagai amalan-amalan ibadah. Bapak halo. Surah An-Kahf ayat 2:22. Rata-rata orang hafal itu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta, Allah sayang kepada hambanya yang suka taubat. Allah cinta dan sayang kepada hambanya yang mutatahhirin, taharah, yang suci, yang bersih. Bukan yang mencuci tangan, yang menjaga wudhu. Makanya kita sering menyampaikan, maka wudhu bukan hanya untuk sholat. Kalau untuk sholat tuh yang beda. Karena saja pakai wudhu. Memasak ibu-ibu di dapur dalam keadaan berwudhu, hidangkan makanan ke anak, ke suami, ke cucu, ke keluarga dalam keadaan berwudhu. Hebat, masya Allah. Dalam ibadah. Nah, begitu Islam tuh, prokes Islam tuh begitu. Ini yang tidak diamalkan. Baik ke rajo, baik ke pasar, baik ke kantor, baik ke sawah sekalipun, bau dua dulu. Ada nanya para gadis-gadis, Pak kami halangan bau
Di mana dikaji itu di masjid, di majelis taklim, di wirid-wirid pengajian. Akan penting agar standar kehidupan kita tetap berada di atas aturan Allah. Jangan dilarang pula. Mereka kita sudah dicegat untuk ke masjid karena tujuan-tujuan tertentu, jaga kesehatan, jaga nyawa itu lebih penting. Sekarang kan kita sudah lebih kurang 1 tahun. Kalau nampak hasil dewa, kadang-kadang dipolitisir pula. Jadi kita berharap kepada seluruh umat Islam, ramaikan masjid, pengajian-pengajian, majelis-majelis, datang ke masjid beribadah agar kita berada di aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan persoalan agama itu dihebohkan dengan nilai sisi-sisi negatif semua. Sekarang jilbab pula dipermasalahkan. Astagfirullahaladzim. Jilbab itu wajibnya adalah bagi wanita mukmin. Lihat dalam Al-Quran An-Nur 31, At-Taubah 59. Allah yang nyampaikan seperti itu. Jadi orang non-muslim tidak ada tuntunan wajib. Kalau dia ingin pakai silakan. Jangan diwajibkan. Kalau ingin menghormati dan menghargai ya silakan. Tapi kalau masuk ke kambiang membebek bahwa nah pokok jangan jadi kambiang. Kan itu. Paham ibu ya? Itu kan bahasa isyarat itu. Ya kalau kita bergabung kepada sekolah sesuatu kan ada aturan-aturan di sekolah itu. Tapi tuntunan wajib syariat itu menutup aurat memakai jilbab itu adalah bagi wanita mukmin. Ya ayuhan nabi, itu ayatnya itu. Qul. Jadi ayat ini, perintah Allah ini dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Ya ayuhan nabi, hai para nabi, qul, sampaikanlah. Kasih akan disampaikan li azwajika, kepada istri-istrimu. Jadi yang pertama disampaikan perintah Allah itu dari Allah dan ke Jibril, dari Jibril ke Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad kepada istri-istrimu, istri para nabi dan rasul. Akhirnya para nabi dan rasul tidak ada dosen lagi para ulama, laki-laki. Kalau lagi istri awak itu bersih, bukan istri laki-laki ya, tahu lah, tidak salah begitu. Istri-istrimu di situ jamak, bukan istri, bukan satu istri. Ya swajika, istri-istrimu. Kalau istri itu lebih ada kecil. Kalau 2, 3 baik terserah lah. Kemudian kasih lain, wabanatika, anak-anak perempuanmu. Al-Azab 59. Kalau ada anak pedusi, Bapak Ibu hadirin berkewajiban menyampaikan nak tutup aurat. Ayah, mama tidak ingin bermasalah besok di akhirat. Kalau keluar rumah tutup. Ini mulai keluar rumah tutup aurat. Di dalam rumah boleh. Kasih saja aurat boleh agak longgar. Nah ini ibu-ibu nih. Kasih saja boleh. Mungkin awak tak pakai jilbab loh. Pakai baju pendek lengan. Kasih saja boleh. An-Nur 31 jawabannya. Suamimu. Kalau di sini bahasanya suami. Nah, tapi aku mau tambah lah suamimu. Itu suami kawan lah kok. Lainnya situ kan. Kemudian ayahmu. Ini untuk zaman ini pada hati-hati juga ayah-ayah itu. Kadang tanaman makan pagar, ada betul? Pagar makan tanaman ya. Nah, gitu. Ayah-ayahmu, kakek. Itu boleh awak buka jilbab di rumah. Kalau sudah keluar, tutup. Nah, gitu. Jadi ayat itu seperti itu Allah menyampaikan. Allah yang menyampaikan. Gak ada yang lain. Boleh silakan dirujuk nanti. Al-Azab 59. Jadi Allah menyampaikan ke Jibril, Jibril menyampaikan ke Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menyampaikan kepada istri-istri beliau.
Kemudian anak perempuan beliau sesudah itu kasih ayat wanisa ilmu mukminin. Nah, itu tuh wanita-wanita orang yang beriman, bukan orang Islam, orang beriman. Yang penting apa caranya di situ? Tata cara memakai jilbab di situ, yudnina alaihinna min jalabihinna. Hendaklah mereka mengulurkan kudungnya. Dengan kudung, apa namanya Bu ya? Jilbab, apa jilbab? Jilbabnya ke dada mereka. Indah di kabean lo. Kayak selebriti itu bukan. Jadi dalam Islam itu sudah ada ketentuan. Kalau memang lain itu dilakukan, perintah Allah itu ada dua jaminan Allah ada di sana. Satu, mudah dikenal. Bu, tahu sama ibu? Oh, ibu itu yang jilbab gak ada atau situ rumahnya. Cepat orang tahu. Mama, nenek tahu semua ada anak tuh sekolah situ pakai jilbab agak oh tuh namanya cepat dikenal. Yang kedua, tidak diganggu baik oleh manusia yang jahil termasuk oleh makhluk halus jin dan syaitan. Masuk kuntilanak. Kenapa kuntilanak? Malam kemarin kita mengusir kuntilanak gitu kan, masuk ke tubuh anak gadis gitu kan. Jam 12 aku diturut ke rumah, Buya tolong sih ada kuntilanak. Di mana? Wah di mana? Sejak maghrib tadi deh. Itu bahasa Indonesia masuk ke anak gua. Ya, ini kan panggilan. Jadi ulama itu jam kerjanya 24 jam. Jam 1, jam 2, jam 3 malam. Kalau dipanggil rumah datang. Aku pada jam 2, jam 3 malam dipanggil ke Allah itu gua dari Kuranji. Pergi. Gak ada. Oh timbang ini timbang itu gak ada ceritanya. Itu kewajiban kita. Datang. Oke, ya pas masuk dalam kamar itu. Iya, tidak enak Pak ya. Hanya lapor di orang tuanya, kita tangganya orang banyak kubur. Nah, kalau seorang kamu mau kubur nama itu, oh datang kan. Kecilnya Buya hanya 3 hari sih kau. Hei, 3 hari. Karena jauh hati-hati ya, udah keluar. Kutilan aku nih Pak. Ya, artinya apa? Bahwa kalau seandainya benteng kita tidak kuat, ayat-ayat Al-Quran tidak ada di dalam diri, sholat acak-acakan, pemikiran banyak loh, itu salah itu mah. Makanya kita lihat dulu sebelum ruqyah itu saja ke rumah dulu. Dia tidak banyak tergantung sarang-sarang jin gitu kan. Nah, itu. Tanya sama ayah, anda pakai jimat enggak? Sudah ya. Ya nanti ya. Hanya kalau ada jimat siko di sini buka buang. Hendak hukum datang gitu. Ya. Lumayanlah 30 menit mengeluarkan dia si kuntil itu. Alhamdulillah udah lemas angkat dia pergi. Pakai sarung tangan. Kalau laki-laki sama perempuan pakai sarung tangan. Gitu. Tak boleh karena bukan mahram kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi artinya apa? Bahwa semua itu dalam rangka kita adalah bagaimana untuk iman kepada Allah. Keimanan dan ketaatan kita tetap dijaga, jangan sampai goyah. Jadi semua itu kita lakukan tentu dalam rangka untuk taqarrub ila Allah. Jadi satu adalah orang yang memakmurkan, meramaikan, datang ke rumah saji untuk melaksanakan ibadah, kegiatan-kegiatan apalah namanya, itu adalah orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian selanjutnya adalah wa aqamas shalah, mendirikan salat. Jadi ke rumah saji kok untuk salat yang penting adalah salat 5 waktu. Nanti
Sesudah itu baru kegiatan-kegiatan yang lainnya. Makanya dalam masjid itu ada manajemen masjid namanya. Ada namanya imaratul masjid. Imarah itu artinya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan memakmurkan masjid dalam rangka ibadah, pendidikan, peringatan hari-hari besar, kajian majelis taklim, itu imarah. Bukan hanya pembangunan fisik. Kalau pembangunan fisik namanya itu adalah yang berkenaan dengan riayah. Ada tiga tuh. Ada imaratul masjid, ada idarah. Idarah itu manajemen masjid. Jadi kok dapat arsip-arsip sore itu jangan sampai hilang. Apa saja kegiatan itu diarsipkan. Hari-hari besar itu siapa guru awal, mulai dari masjid berdiri sampai sekian. Nah, di tempat lain itu malah kita dengar itu biasanya sebelum Jumat diumumkan kita melaksanakan Jumat hari ini adalah Jumat yang ke-100 sekian. Berarti sudah 100 kali Jumat di sana sejak berdirinya masjid. Itu manajemen masjid itu. Kearsipan, surat menyurat, sore masuk, sore keluar. Nah, tentu itu adalah pengurus masjid ahlinya itu. Yang paling ahli mana adalah sekretaris masjid. Ada lain dari itu. Jadi ada namanya imarah. Imarah itu bentuk adalah mental spiritual. Karena gunanya masaji rancak mega uang kalau kosong, tidak ada artinya. Datang kuntil dulu. Dipakai paling-paling sekali seminggu dari Jumat, 2 kali setahun rayo. Syukur-syukur mereka lain sholat 5 waktu. Kadang-kadang ada berapa? Akan penting. Itu imarah itu. Bagaimana pengurus memikirkan untuk memakmurkan secara kerohanian. Nah, jadi kalau masjid itu mungkin sumber pendidikan, majelis taklim, kegiatan-kegiatan kajian lainnya. Atau kalau untuk sering nanti bisa kita bertanya. Kita nanti kan karena kita kan dari dewan masjid. Nah, kalau bertanya langsung kepada ketuanya juga tidak apa-apa, Pak Megus Mesir untuk Kota Padang. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi imaratul masjid itu memakmurkan masjid dalam bentuk pendidikan, dalam bentuk pengkaderan. Awak ada remaja, makanya remaja-remaja awak itu tidak berilmu agama aja tuh, karena tidak ditarik. Ibu rumah saji malahan ada di berami lagi, bausi malah lagi. Maka apa mereka pengen di tempat lain ini tidak ada. Kita sering dengar malah sampai kata di bawah ada masaji bagi tidak di anak sholat di situ. Coba bayangkan itu, menangi awak mendengarnya. Tidak ada seperti itu di zaman Rasul. Rasul itu masjid itu dalam pengkaderan generasi. Umar bin Khattab di mana lahir beliau di masjid, Ali bin Abi Thalib di masjid, Utsman bin Affan di masjid, Abu Bakar Siddiq di masjid, orang tua yang bijaksana di masjid semuanya. Nah, kalau ingin lihat saja bagaimana manajemen Masjid Nabawi itu, bahkan strategi perang itu di masjid, ekonomi umat itu di masjid. Munculkan bagaimana mungkin gue apa di situ apa namanya itu untuk ekonomi itu apa namanya itu untuk ibu pulang sholat ibu belanja gitu kan, aku di masjid gitu kan, nanti orang punya di dikelola di masjid gitu kan. Koperasi masjid ada kan, malahan di masjid itu ada kesehatannya, itu manajemen masjid. Kada ditakui corona dilarang pulang ke masjid sampai kok sameter soalnya sameter itu dong. Kalau sameter mana coba mungkin juga tidak ada orang dalam sini juga.
Kok tiba masih lebih, kok udah kayak kok. Bahasa lama kayak kok. Nah, kan tidak benar juga. Jadi tidak dipolitisir semuanya itu. Tidak seperti itu dalam Islam. Makanya kita panggil lagi soft, rapat dan lurus. Tidak ada soft, lurus dan jarang. Itu tidak boleh gitu. Soft, lurus dan sametir. Tapi masih raya masih itu. Raya Sumbar. Jadi saya menyampaikan Bapak Ibu, kalau ada kawan-kawan awak yang belum sampai, kalau ingin nanti bisa saya share nanti keputusan MUI itu bahwa per 30 Desember kemarin MUI sudah mengeluarkan edaran untuk soft dirapat dan tetap menjaga standar kesehatan. Jadi waktu sholat, mendirikan sholat. Jadi ke masjid itu adalah sholat dalam ilmu tauhid ada sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, sholat sesudah sholat. Artinya apa? Amalan sholat itu, nilai-nilai sholat itu teraplikasi dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Orang sholat dia tidak mau ghibah, orang sholat tidak mau gunjing, orang sholat tidak mau fitnah, orang sholat dia tidak mau mengambil hak orang lain. Orang sholat dia tidak mau iri kepada orang lain. Tidak, orang sholat dia tidak mau korupsi, kolusi dan segala macamnya. Orang sholat dia tidak mau berbuat fahsya wal munkar. Itu yang dikasih Allah. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Fahsya munkar. Sesungguhnya orang-orang yang mendirikan sholat itu bisa tercegah dan bisa dia mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau dia sholat rajin, maksiat pun tekun, itu belum mendirikan sholat itu, baru melaksanakan sholat. Allah bayang Allah tuh pengaruh tak pengaruh juga mau tahu dong. Makanya siap sholat punya maksiat juga gitu. Karena belum mendirikan. Kalau mendirikan itu dia dirawatnya sholatnya itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu sholat dalam kajian ilmu tauhid, ilmu hakikat. Waqamat sholat. Jadi panggilan sholat itu orang yang beriman. Lewat piapi azan awal disiko kalau iman tunda hendak bodoh. Jadi yang daki ke rumah saji itu sebenarnya iman. Makanya di zaman Rasul, ya Rasulullah, datang seorang sahabat buta dengan tongkat. Saya ini buta ya Rasul. Iba, apa tidak menampak ciala? Jadi bah, apa kok datang juga ke rumah saji? Ya Rasul, kata Rasul, lain tak dengar suara. Kata dia, lai ya Rasulullah datang. Mendengar itu kan ada matoro, kita bingung. Artinya apa? Begitu dianjurkan sholat berjamaah itu. Makanya Jamiatul Rahmah berjamaah itu kita mendapat rahmat kuat. Wa firqatul azab. Kalau kita berfirqah, berpecah-pecah, maka azab akan datang. Nah, makanya umat Islam sekarang bersatu lagi dalam segi apa saja. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Ada buatannya boleh? Ada yang sarapan lagi? Sampai 9. Betul Ustaz? Pas 9 ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Waqamat sholat. Jadi mendirikan sholat. Jadi dalam masjid itu tadi ada imarat. Imaratul masjid itu adalah bagaimana meramaikan masjid dalam kajian-kajian keagamaan dengan ibadah, pengkaderan, anak-anak, generasi dan segala macamnya syiar Islam. Nah di masjid itu imarah. Kemudian ada namanya riayah. Riayah itu adalah kegiatan pembangunan. Nah itu seksi pembangunan tuh yang hebatnya tuh. Bah mencari dana masjid awal supaya bagus. Nah ini kerajo itu untuk. Nah kemudian ada namanya idarah. Idarah itu adalah manajemen masjid. Nah itu ada masjid yang bagus ini pun terkenal di Indonesia. Jogo Karya. Masjid apa namanya? Jogo Karya ya. Nah
itu bagus itu. Malahan kas di sana itu 0 rupiah. Coba 0 rupiah. Cukui sebelah itu. Orang datang pe malam masuk kuliah. Awak pe malam kemari hilang kata impah. Nah gitu. Manajemen itu penting. Disiapkan. Bagaimana siap sholat itu, pulang tuh kanyang, gitu. Jadi itu adalah bagian bagaimana kalau kita bersama, insya Allah itu adalah pengurus dan jemaah, bagaimana kita mencetuskan yang terbaik untuk kegiatan ibadah.